Atap sini. Sekarang sudah bongkar. Dulunya daerah sini apa, Pak? Hah? Hutan ya? Hutan apa di daerah sini dulu? Wah, belukar. Belukar ya? Ini tidak ada ini. Yang ada ini aja. Kalau sebelah ini apa, Pak? Hutan. Tanah kosong. Di tanah kosong masih ada kira-kira 10 meter. Pemirsa, ini saya sedang berada di Sumur Maut di Kelurahan Madiopuro ya, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Ini sekarang ada acara tabur bunga dari DHC 45. Itu agar budaya. Ya. Ini sejarah besar. Betul. Bukan kecil ini. Insya Allah Pak, Wilayah nanti Indonesia tidak ada sumur maut. saya kebetulan salah satu koordinator Jagar Budaya Malang, Pak. Nanti coba saya usahakan saya coba Saya ini lagi. mengusulkan dengan wali kota supaya dibikin museum Oke. nasional. Jadi sejarah betul ini. Oke. Tidak sama dengan lubang buaya. Iya. Itu pengkhianatan. Jadi Iya. perjuangan. Perjuangan. Oke. Jadi ini nanti rencana kita sekolah ini kita bongkar. Iya. Jadi sini khusus museum. Khusus museum, oke. Jadi ada greget Putra Malang. Oke. Karena ini seperti kok hanya seperti ini itu kan emang ini kan sejarah penting sebetulnya. Wah, penting sekali. Harusnya memang dibangun seperti museum gitu di sini. Itu Oke. museum. Itu rencana kita. Jadi tempat ini sebetulnya ya kita sebagai generasi penerus Bulat-bulat menempatkan porsinya pada beliau. Oke. Jauh. Ini Kira 1 meter. bukan dari relawan, ini betul-betul Tentara ya. tentara organik. Jadi mungkin Supaya dibongkar ini beliau-beliau ini di sini ini ternyata jadi satuan apa ya? malah ditambah. PKR tadi itu. Ya. Jadi mungkin komandan satuan banyak. Komandan satuan. Iya. Komandannya mana? Ya komandan-komandannya cerita. Kalau dari buku yang saya baca dari Bapak Badrus ini saya baca menambah Ya, beberapa masih ada di dalam sini ya. Ya, Jenazahnya referensi- beliau-beliau nih. referensi daripada sejarah perjuangan di Kota Malang. Hanya dikulas sedikit-sedikit. Ini harusnya wisata sejarah bisa nih di sini nih. Karena ini kan tertua juga, salah satu Ya. tempat tertua untuk perjuangan ya, Pak. Kalau lubang buaya kan Ini ada yang memulis 65. Iya. Ini 47. Dan makanya perang kemerdekaan masih ini ya. Masih ya. Kalau seperti ini kan tidak ada apa-apa. Iya. Waktu saya membangunnya asli. Dulu ini tidak ada. Pemirsa, ini saya bersama Legiun Veteran dari DHC 45 dan juga Bapak dari DHR Kedung Kandang itu, Bapak pakai kopiah. Itu dulu salah satu yang masih hidup dari saksi sejarah Sumur Maut di Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang. Ini generasi muda harus paham dan tahu tentang sejarah, dan harapan beliau ini dibongkar dan dijadikan museum nasional di Kota Malang. Seperti itu pemirsa. Karena depan ini kan ada SD Madiopuro berapa nih, Pak? SD Madiopuro 2 ya? Oh, Madiopuro 1. Wah, ini menurut Bapak-bapak ini inginnya menjadi museum nantinya. Nah, itu kita angkat nanti. Pemirsa, ini saya sedang menghadiri upacara di Sumur Maut Madiopuro, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Ya. Harus tahu kalau geografis geografisnya tuh apa tuh, karena ini apa Indonesia itu istilahnya wilayahnya itu mudah kena banjir, gempa, harus tahu wilayah yang kritis untuk bencana itu harus ngerti. Oh, wilayah RT ini wilayah gempa banjir, RT ini harus tahu semua. Ya. Itu Bu, karena sudah masuk kandang, ya kan? Back to basic, akhirnya ilmunya hilang. Pak bisa dulu kan mau dihapus Bu, sampai kodam. Ya, Iya. zaman komunis juga kan Walita Kopi kan Babisa yang dibilang setan desa itu kan Babisa. Padahal istilahnya daun jatuh pun dilaporkan. Jadi tokoh masyarakat harus tahu tokoh agama. Jadi kiainya berapa, pastornya berapa. Contoh aja sederhana. Di depan Koramil ada tabrakan, ada kecelakaan. Nggak berani kita nunggu polisi. Nah, itu kalau dulu kan enggak, cepat kita atasi dimanapun.
depan korem tabrakan apa, anggota dah. Ini nunggu, takut salah. Ya kan gitu. Kita di dalam Undang-Undang 34 kan apa ya, membantu jika diminta. Kalau nggak diminta ya diem. Salah, takut salah. Dalam keadaan sehat walafiat dan upacara ziarah ke arwah para pahlawan yang gugur dalam sumur maut atas kekejaman Belanda pada agresi tahun 1947 dalam rangka hari ulang tahun ke-61 oleh Ketua dan Rombongan Dewan Harian Sabah 45 Kota Malang PSDN Manjong 1 Kecamatan Betul Kadang segera dimulai. Persiapan pasukan. Qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat mana Bu? Sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Perwakilan dari Pak RT tadi ada enggak? Ikut enggak Pak RT? Monggo Pak. Pak RT. Pak Lurah. Monggo yang lain, yang ini, yang berbunga monggo. Ya, monggo. Saya Bu. saya. Karena wali kota kan sudah membangun monumen dan sebagainya. Kenapa kok tidak dilanjuti gitu? Nah, ini kebetulan dari ada staf kelurahan, saya laporkan untuk cagar budaya. Dan nanti kalau DPR sudah meninjau kemudian menghadap wali kota, saya menghadap ya tolong dan kalau komisi umumnya membangun SD ya silakan, tapi ini jadi museum jual. Saya mintanya gitu, karena di mana-mana kan gitu, sehingga jadi wisata religi. Ya itu maksud kami ya. Bisa merupakan aset pemerintah itu kalau seandainya ada pemerintah bisa mengalihkan sekolah ini tepatnya kalau bagus ini dikelola juga di masukkan ke wilayah. Ini bisa, ini bukan salah kepala sekolah. Ini ya karenanya ada penerus. Ini apa kok sebenarnya sudah satu seri.
tapi dibangun SD ini sehingga kalau Bapak lihat kasihan. Nah itu tadi saya menangis baru menampung. Selamat pagi Mas. Mas siapa Mas? Afi, Mas Afi ya. Oh ya. Dari FKPPI dari FKPPI. Ranting Kedungandang. Iya, kami. Oh iya. Gimana Mas tentang sumur maut ini kok sampai sekarang seperti nggak ya terurus cuman kurang diistimewakan menurut saya karena ini kan sejarah Mas ya. Sepertinya kok apa ya? Seperti kurang diistimewakan. Harusnya kan diistimewakan sebagai salah satu peninggalan sejarah yang menjadi kebanggaan atau mungkin menjadi bahan edukasi bagi generasi muda. Ya. Kami sangat berharap untuk di pemerintah di bidang yang terkait budaya dan sejarah, coba tolong dicek lokasi ini kepada masyarakat setempat, cerita histori, karena apa? Kita jangan melupakan sejarah sebagai bangsa yang besar. Jangan melupakan sejarah karena ini menjadi tonggak cikal bakal Indonesia menjadi kuat. Dan sejarah ini mari kita lestarikan agar anak cucu kita ke depannya tahu perjuangan kita untuk membela tanah air. Mari supaya pengorbanan para pahlawan tidak sia-sia dan anak cucu kita mempunyai motivasi yang lebih tinggi lagi untuk ke depannya. Semoga pemerintah khususnya yang dinas terkait untuk melihat kembali ke sini di Kelurahan Madiopuro SDN 1, nanti lokasinya bisa dilihat, Kecamatan Kedungandang. Semoga dari sini kita mempunyai semangat juang yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Afi sebagai salah satu generasi muda yang masih peduli ya dengan sejarah bangsa kita. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nih saya berfoto dulu di depan motor BSA ya, motor BSA, motor Jerman Perang. Ini sekarang kita dari SD Madiopuro di Sumur Maut. Sekarang kita menuju ke rumah salah satu ranting dari DHC 45 di kelurahan. Di kelurahan mana Pak? Masih Madiopuro ya? Oh, Gimana? Madiopuro? Oh masih Madiopuro di ranting ini Pak ya? Oh ranting ya, ini peresmian ranting. Buat peresmian ranting ya, jadi apa ya, penyerahan mandat kepada ketua ranting baru itu, seperti itu nanti pemirsa. Ini masih penunggang lain itu dari pembela tanah air yang punya motor biasa tadi ini masnya. Nah itu, nah ini pasukan Jepang zaman now. Ini ada lagi satu lagi, nah, ini Heiho. Ya, selamat siang Pak, dari apa ya, dari komunitas PETA ya, pembela tanah air yang ada di Malang. Ya ini sebetulnya komunitas ini sudah berdiri sejak tahun berapa dan syaratnya apa aja Pak yang bisa masuk ke komunitas pembela tanah air ini, PETA ini? Ya kalau ya PETA itu sebetulnya pusatnya di Bogor ya. Di Bogor. Ketua pusatnya Tinton Suprapto. Oke. Kemudian kalau di Malang itu baru 2019 baru ketemu. Sebetulnya kita nyari anggota-anggota, anaknya anggota PETA itu. Iya, itu harus anak anggota PETA ya? Iya. Ya itu dengan menunjukkan bener nggak ini anaknya PETA zaman dulu. Ini kita nunjukkan ada sertifikat. Oh, ada sertifikat? Sertifikat yang dikeluarkan ya PETA itu. Ada menunjukkan nama, kemudian anaknya atau cucunya gitu ya? Anaknya. Oh, anaknya. Oh, bapak saya. Oh gitu. Ini masih muda jenengan? Hah? Jenengan masih muda sekali ini. Seperti 60 saya. Oh 60. Oh kok enggak kelihatan ya. Berarti ya awet nom. Makanya kok masih muda. Bapaknya dulu berarti umur berapa gitu waktu zaman jadi PETA kan? Iya. Gimana Pak? Terus? Iya. Jadi sertifikatnya ada pangkat waktu itu kalau bahasa saya Budanjo itu ketua regu lah, komandan regu. Komandan regu Janjo. Zaman itu. Ya. Kalau Malang itu di bawah pimpinan Pak Yudo. Pak Yudo itu juga itu putranya Heiho ya. Ya, dari Pak Letnan Jenderal Sumadi. Sumadi ya. Kebetulan dia juga pengagas orang PETA juga. Nah, kebetulan di Malang ini sudah terbentuk tahun 2019. Akhirnya ketemu bakalnya PETA itu yang ada arsipnya di Kota Malang itu orang
kita sudah ada, akhirnya ketemu putra-putranya dengan kita lihat dokumen-dokumen dari orang tua yang ada. Kalau dokumennya sudah hilang gimana Pak? Biasanya kan zaman dulu Ada, itu memperhatikan masih bisa ya. Ada. Tapi dari dari rekomendasi. Buku induknya ada. Oh, buku induknya ada. Oh, jadi dicari di buku induk itu ya. Cocoknya sama KTP gitu aja mungkin bisa ya. Oh, Ternyata oh gitu. masih ketemu. Dari putranya kelihatan nanti. Oh, ayahnya ini, pangkatnya ini. Ada buku Seperti itu. induknya ya. Ada buku induk. Buku induknya dipegang ya siapa sekarang ya di Malang? Itu di PKB ya kan. Di Blitar juga. Blitar sendiri. Iya, peta paling terkenal di Blitar itu Pak ya. Karena heroiknya apa Supriyadi itu ya waktu itu ya. Peta di Blitar itu ada juga terbentuk sudah. Itu lebih dulu dari kita. Baru kita bentuk. Nah, itu atas instruksi. Ketuanya sekarang siapa Pak di sini? Pak Yudo. Oh Pak Yudo tadi itu ya. Oh, sudah sepuh juga umurnya. Ya. Umur 6 bulan, 7 bulan. Lebih ya, 60 tahun, 65. Jeneng sendiri berapa Pak sekarang? 60-an. 62. Kok enggak kelihatan? Tahun 62. Tahun 62 berarti Wah, saya masih kayak 55 gitu loh masih. Iya. Oke, terus kegiatannya apa aja Pak ini Pak? Kegiatan pertama kita meneruskan agenda dari organisasi dari YPTA sendiri. Pertama bakti-bakti sosial, terus yayasan-yayasan yang sifatnya kemanusiaan ya. Terus penelusuran sejarah, uri-uri sejarah itu yang kita pentingkan. Terus mencari situs-situs keberadaan dari tempat-tempat mantan pejuang dulu. Nah, itu kita lestarikan, kita hidupkan kembali sebagai penyemangat ya. Salah satu yang sudah kegiatan yang memang sudah menunjukkan eksistensi komunitas peta di Malang apa Pak? Yang sudah kelihatan, maksudnya secara apa ya nasional atau mungkin lokal Malang tapi yang sudah benar-benar wah booming itu maksudnya apa Pak? Rutin itu dorong darah, terus ziarah, terus bakti sosial, bencana alam ataupun yang lainnya ya yang kita lakukan. Laku sejarah yang di Ya. ini kandangan. Ya terus tampak tilas mengenai apa situasi pertempuran dulu, terus kunjungan ke para veteran-veteran pejuang yang masih ada, itu se-Malang Raya kita cari. Jadi ternyata masih ada di Malang ini. Pelaku sejarah masih hidup, umurnya 95. 95, boleh itu kapan Itu Pak Adenan ya, Pak Adenan di Kasembon. Nah, itu ternyata kemarin ketemu. Tentara peta juga dulu. Iya, tentara peta. Kita ketemu di sana. Pak terakhir apa Pak beliau itu? Kenapa? Yang terakhir apa ini? Pangkatnya dulu pet ya Pak Adenan. Saya lihat kemarin itu setingkat Budanco ya. Budanco komandan Regu. Terus untuk pakaian-pakaian Pak, kira-kira masih ada nggak peninggalan peta yang Kalau lama? pakaiannya mungkin ada ya sebagian 1-2 tapi sudah tidak muat ya karena tentara Iya, itu kan ya kecil-kecil ya. Apa nggak ada keinginan buat museum peta gitu Pak? ada. Oh, di Malang belum ada. Gitu. Akhirnya atas referensi pakaian-pakaian yang sudah ada kita bikin ulang ya. Iya. Kita bikin ulang lagi yang semirip mungkin. Iya. Termasuk senjatanya kalau ada yang kita. Iya. Ini yang asli apa Pak kira-kira Pak? Dari yang jenengan pakai, yang masih asli? Yang masih Ini. Oh ini asli nih. Ini apa? Ini untuk magasin lah tempat. Oh magasinnya. Memang Jepang senjata apa? Ininya Jepang ya ini ya? Kalau Jepang 2 di sini. 2. Oh mana? Bajunya soklat. Enggak, ini Oh, ada soklat. 2. Kalau peta 1. Kalau peta kan dari pejuang ada. Iya dari pejuang ya, dari orang Indonesia yang direkrut jadi. oleh tentara Jepang. Oh. Jadi beda ya, punya peta sama Jepang beda ini. Sama. Oh sama. Ada yang ya lihat ini ya Mas, apa? Lihat apa? Angkatannya kalau salah. Oh gitu. Ada yang 2, Ini punya ada yang 1. Jepang, lantas kan waktu itu uniform ini kan sudah dimiliki Bapak Republik ya. Iya. Nantinya dimiliki oleh peta. Oh gitu. Kalau aslinya datang dari Jepang semua. Seperti Selempang. Oh, ini selempang masih asli juga? Ya, masih asli ini masih asli. Artinya dipakai oleh peta waktu itu ya. Peta. Tapi kalau kopi sudah usang nggak, kita bikin lagi. Ya, makasih Pak ya atas program apa? Film dokumenter. Oh gitu. Saya juga buat film. Karena Covid ini akhirnya tertunda dari Tintang Jepang. Sudah ada sutradaranya. Bikin Sutradara sudah ada. 2020 karena Enggak. ada Sudah ada. Covid.
belum. Enggak, maksudnya yang buat sudah ada. Sudah. Sutradaranya Sudah ada dari Oh, pusat, gitu. dari Jakarta. Oh, gitu. Iya. Cuman tunda Covid ini. Nggak tahu nanti 2021. Oh, iya, iya. Rencana ini film dokumenter. Dokumenter. Oh, iya. Ya, perjuangan termasuk petanya sendiri. Oke, makasih Pak ya atas ini ya. Semoga sukses dan bisa melestarikan sejarah kita ya. Apa salamnya peta itu apa biasanya? Mereka tuh baik gitu ya. Oh ya. Oke.